Bertempat di Pendopo Kabupaten HSS, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, beserta Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, dan juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten HSS Haji Muhammad Yamani, kembali menghadiri Haflah Al-Quran atau Lailatul Qiraah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama pengurus daerah Ikatan Persaudaraan Qari, Qariah dan Hafiz, Hafiezaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada Senin 27 Desember 2021. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah yang diimami oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten HSS Muhammad Yamani, dan dilanjutkan dengan tausiah oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, tentang keutamaan belajar Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Setelah tausiah dilanjutkan sholat isya berjamaah yang diimami oleh Haji Ahmad Syaukani, dan dilanjutkan kembali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dimulai oleh Qari Saifurrah dari Desa Tawiyah, Guru Ahmad Mawardi Rantauan Gambah Luar, dan Qoriah Nurul Aliyah juga berasal dari Rantauan Gambah Luar. Hampir 2 tahun mengenai selama COVID ini. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa ini mudah-mudahan terus bisa berjalan seperti yang sudah-sudah, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa meningkat. Kemudian juga kita bersyukur bahwa kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang di dalam hadis Nabi SAW beliau ingatkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita mudah-mudahan kalau yang qari ini kira-kira kategorinya kena juga, belajar sudah, mengajarkan insyaallah juga sudah. Nah, bagi yang belum bisa mengajar, tentu tugas kita adalah belajar. Jadi supaya jangan lepas daripada belajar atau belajar dan mengajar. Al-Quranul Karim sebagaimana tadi dalam ayat 60 zikir di dalam pembukaan tadi, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah petunjuk bagi seluruh manusia sebenarnya untuk seluruh manusia, tapi yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengimaninya. Maka alhamdulillah kita termasuk orang yang insya Allah diterima iman kita sebagai kepada Al-Quran. Tapi Allah sebenarnya ada mensyaratkan iman itu, iman kepada Al-Quran itu apa? Dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Mereka orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, termasuk Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya.
Nah ini yang kita garis bawahi. Bagaimana sebenarnya yang benar-benar membacanya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang benar-benar membaca dengan sebenar-benar hak membacanya tadi. Itulah yang benar-benar beriman dengan Alkitab atau Al-Quran. Nah, jadi inilah tuntutan kepada kita supaya kita diterima iman kita kepada Al-Quran ini. Kita harus mengerti, paham bagaimana yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar membacanya. Barangkali kalau kita rinci, pertama tentu kita harus membacanya dengan benar. Dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi ada istilahnya makhraj, itu tempat keluar huruf. Jadi bahasa Arab itu ada sembarangan mengucapkannya lah. Namun kita itu ya nangaran H itu ya kayak apa? Membacanya tata saja. Handak itu handak. Sama aja lah. Taknya itu sama aja. Nah tapi Arab lain lah, bahasa Arab lain, bahasa Quran lebih lagi. Ada makhraj. Kemudian ada tajwid. Tajwid itu khususnya pertemuan dua huruf itu biasanya menimbulkan satu hukum, termasuk hukum panjang handapnya. Nah kadang-kadang kita dalam panjang handapnya ini kurang kadang-kadang perhatian. Apalagi kalau baca Yasin. Yasin itu tidak ngerti ucapan. Apa maksudnya ucapan itu? Nah kayaknya soalnya tidak ucap itu apa kita tahan baik karena tahan ini terpisah itu. Enggak. Coba ulang kita dari almarhum Abi Hurairah. Bila sedih mami itu mesti ada latas lah. Pasti. Jadi kita tolong nanti kali ini masalah Quran lah. Tolong nanti dari panitia dari orang memilih, kalau saya baca Yasin itu pilih orang benar-benar artinya tahu dia maknanya mungkin benar ada, tapi kadang-kadang tajwidnya panjang benernya. Kalau kita dengarkan nang di TV itu lah arah kemudiannya besar rumah. Kita baru biar anak memperhatikan ada di dalam Jadi pertama tajwid, dan menurut para ulama membaca Al-Quran dengan tajwid itu dengan tajwidnya itu hukumnya wajib. Jadi kalau membaca Quran itu sunat lah, baca Qurannya sunat. Cuma Fatihah wajib. Fatihah dalam salat kan wajib. Nah, tapi tetap juga kita harus membaca Fatihah jadi wajib juga. Makanya orang Bahari itu bila belajar Quran tuh saya anak bulan tuh jadi membutuh Fatihahnya jadi itu orang Bahari lah. Nah, jadi karena itu yang wajib kita baca. Nah, membaca Al-Quran itu sunat, tetapi membacanya dengan tajwid itu hukumnya wajib. Dan belajar tajwid itu ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi di dalam satu negeri, ini ngalimah ada satu negeri itu kayak apa? Kalau Bahari itu kan kayak misalnya Bangka itu satu negeri, ya kalau lah, nah jadi terpisah-pisah teman. Dan Bahari kan agak mudah untuk mencapai satu negeri ke negeri yang lain. Jadi di dalam satu negeri itu harus ada orang yang bisa tajwid, mengerti tajwid. Nah, kalau tidak, maka karena fardu kifayah berarti dosa ampuhan. Nah itulah. Jadi kita alhamdulillah masih banyak, walaupun ya banyak juga yang hilangan saudara, guru-guru agama kita nih, guru-guru Quran kita nih. Bahari kan, di setiap benua, setiap desa itu ada itu, Bahari kan. Nah ini, ya alhamdulillah, artikel Al-Quran mungkin masih lumayan lah mengajarkan, tapi ya ada terlalu dipicit benar juga. Nah, kemudian setelah membaca dengan benar, tuntutannya adalah mudah-mudahan kita bisa memahami
memahami apa yang kita baca. Karena Al-Quran itu diturunkan tadi menjadi petunjuk. Nah petunjuk ini kan namun kita kadang mengerti, kadang jadi petunjuk ya. Hanya muta'abbad bitilawatih kan katalah. Jadi kita itu hanya mengambil pahala dari membacanya, tetapi tidak mengambil isinya. Nah ini kalau pada mengerti. Oleh karena itu kan sekarang ini banyak usaha-usaha untuk supaya orang itu bisa memahami Al-Quran. Terjemah ada, bahkan ada tafsir yang berbahasa Indonesia. Belum alhamdulillah ini sekedar tahadus ini aja belum sudah selesai diminta mentafsirkan Juz Amma. Sudah selesai alhamdulillah ini dalam rangka pencetakan yang mudah-mudahan karena bisa dikerjakan oleh bulan upah supaya karena ya kita mengerti apa yang kita baca. Sehingga kadang-kadang kelemahan kita itu ketika kita wakaf itu lah ada pada tempatnya kan, itu memilikinya kadang-kadang ujian bayar itu padat kalimahan. Karena apa? Karena kadang ngerti artinya. Jadi misalnya kalau memilikinya itu dari isim itu biasanya ada pas. Aku tolak ke pasar hendak mencari iwak. Memilikinya di iwak itu. Iwak, nah itu ada pas. Memilikinya tolak ke pasar mencari iwak. Jadi dari PL biasanya. Mengambilinya dari PL. Nah karena kita kadang ngerti, ya asal terbit ya. Dari itu kan belajar lagi harus itu ya asal dimiliki. Nah jadi kemudian tentunya tuntutan yang ke berikutnya dan ini yang juga sangat penting adalah kita mengamalkannya. Jadi memang demikianlah tuntutan daripada kita mengimani Al-Quran. Jadi kalau kita mengimani Al-Quran tentu kita berusaha untuk mengamalkannya, menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan yang diharamkan. Jadi tidaklah membaca Quran itu tidaklah termasuk membaca Quran orang yang tidak menghalalkan yang dihalalkannya dan tidak mengharamkan yang diharamkannya. Jadi itu yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membacanya. Mudah-mudahan kita bisa kalau memang belum makhraj tajwidnya belum pas benar, mudah-mudahan kita bisa bagaimana karena tidak ada yang namanya tua untuk belajar, tidak ada yang namanya tua untuk belajar. Ya, mumpung guru-gurunya masih ada dan memang ini satu persatu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengambil ilmu. Innallaha la yantazi'u ilma intiza'an minal 'ibad. Allah tidak langsung mencabut ilmu dari hambanya. Misalnya yang tadi bisa membaca dengan makhraj yang tajwid yang benar, tiba-tiba besok tidak bisa lagi. Tidak. Wa innama yantazi'u ilma bi qabdil ulama. Melainkan Allah mencabut ilmu itu, menghilangkan ilmu itu dengan mewafatkan ulama. Hatta dalam yuqti aliman, sampai nanti Allah pada menyisakan lagi satu orang alim pun. Misalnya khususnya Quran ini ada lagi yang bisa baca Quran dengan benar. Ilmu-ilmu yang lain, tauhid, tidak ada lagi yang bisa memahami tauhid dengan benar. Hatta dalam yuqti aliman, ada lagi. Fartaqatan nas wa asaduhan. Maka nanti manusia akan mengangkat pemimpin yang jahil, yang tidak ada ilmu. Fasuilu, maka mereka ditanya pemimpin tadi, fa'tau bi ghairi ilm, maka mereka akan memfatwakan, menjawab tanpa ilmu. Nah, tanpa ilmu. Jadi kalau terus terang jalannya masalah kayak berdoa itu kita kalau orang lebih senang berdoa dengan berbahasa Arab, kalau lebih senang. Bukan berarti kada boleh bahasa lain, tapi orang lebih senang. Kenapa?
Karena bahasa Arab itu bahasanya Quran, dan itu banyak doa-doa itu yang memang bisa diambil dari Al-Quran. Doa nabi-nabi itu mencontohkan kepada kita bagaimana para nabi itu berdoa, dilestarikan di dalam Al-Quran itu supaya kita bisa meniru. Jadi orang jangan dulu itu biar berdoa itu hati-hati. Ambil dari Quran aja aman. Contohnya, begini, ya Allah berikanlah hamba istri yang cantik. Usia disini cantik, kagak disini. Amal kada penyediaan ya Allah berikanlah hamba istri yang cantik dan penyediaan. Saya disini penyarikan. Ya Allah berikanlah hamba istri yang cantik dan kada penyarikan. Kagak usah jadi pamolir pula. Jadi kada kasudahnya. Jadi ambil aja di sini Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri, tapi jangan dipaham istri-istri ya. Jadi kan kami kita otomatis kan kita berarti istri juga banyak kan pada nama istri nama ini kita kan ya. Ini ada nama gitu. Azwajina itu istri kami ya. Nah, satu aja tuh, walaupun gak benar. Satunya berlebihan berapa? Nah, jadi istri kami dan zuriat kami qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, menyejukkan mata. Itu kan bahasa kiasan lah. Jadi dipandang nyaman, dipandang nyaman itu artinya kan segalanya nyaman, tingkah lakunya nyaman, mulutnya nyaman, penampilannya nyaman. Orangnya ya jangan juga dipandang itu kan. Jadi pada sarana alangkar yang penting yang dipandang. Jangan beri kada puas dipandang. Jadi kada alangkar kada puas dipandang ya. Biar langkar penggoribian lah. Yang penting nyaman dipandang. Nah, banyak doa minta anak ada juga. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan engkau menjadikan hamba ini seorang. Ada itu. Jadi ya masalah kena dikabulkan dan dikabulkan itu pasti dikabulkan, cuma dikabulkan itu bisa tidak tidak. Nah, anak terdapat anak ini yang paling akhirat itu anak apa bildan mukhalladun, anak-anak yang selama-lamanya kecil pada bagaikan Tuhan yang melayani bagaikan apa? Bagaikan permata lulu. Nah, jadi itulah Al-Quran Al-Karim yang sekaligus Al-Quran Al-Karim itu adalah menjadi mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran Al-Karim itu sekaligus membuktikan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul utusan Allah yang kita bisa mendapatkan buktinya itu dari Al-Quran. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran itu dari Nabi, ulah Nabi, ujar Allah Ta'ala silakan amunnya ulah Nabi kan berarti orang lain kalau itu mau lah. Dan zaman itu, di zaman Nabi itu orang-orang sangat banyak yang ahli di dalam syair kan, terkenal orang Arab itu ahli syair. Nah, kalau itulah Nabi, tentu yang lain bisa juga maulah maksud Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jikalau kamu itu di dalam keraguan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, maka ajaklah siapa saja pembantu-pembantu kamu, tokoh-tokoh kamu untuk membuat yang satu surah saja yang seumpamanya satu surah aja. Ada usah surah panjang kayak Baqarah, cukup surah pendek-pendek kita bikin satu. Wajah saya ajak tokoh-tokohnya, ahli-ahli ingkuntum saja kalau benar dalam dakwaan kami. Fa'ilam tab'alu,
Maka jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa. Sampai sekarang ada orang mengarang tangan tapi tidak bisa menandingi aparat. Jadi ada tuh riwayatnya, sejarahnya, orang yang ngaku Nabi kan, saya lama angkat. Nah, anak dia pulang. Pak, kalau gue ulah ngaran suratnya sama Al-Fil, gajah. Apa isinya? Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu anfun tawil. Itu orang mengerti itu ketawa. Gajah. Tahukah kamu apakah itu gajah? Gaginya belalai yang panjang. Nah, itu kan ada makna yang. Kalau Al-Quran kan dia menceritakan tentang sejarah Abrahah yang akan mengajukan Ka'bah. Jadi itu benar-benar menunjukkan bahwasanya Ka'bah itu memang dipelihara oleh Allah. Ka'bah itu sampai-sampai Abdul Muthalib itu kan beliau ada mempermasalahkan Abrahah itu hendak mengalih Ka'bah itu kan dialihnya oleh Abrahah. Kayaknya sedang Abrahah itu udah katedral yang besar yang indah di Yaman itu. Tetap saja ulang pada kasih itu tetap saja Ka'bah. Jadi ini dia mengenai Ka'bahnya juga jadi alihnya. Dua gajah yang menarik Ka'bah itu rencana ditarik. Sampai di Masjidil Haram. Kalau ini kalau kita terbang Musdalifah lah. Nah, istirahat di sana. Kau beraja merampok kambing ampun Abdul Muthalib. Menawar kambing di rantau. Datang taruh sini. Datang. Dalam hati Abraham yang mati. Ada bicara Abdul Muthalib, aku kan dalam menaati kemana mereka. Ka'bah itu ada punya, Allah punya, itu terserah Allah aja. Ada pemilik kambing, jadi apa mengambil kambing. Jadi Abraham ini kesempatan ada dihalangi, saya diambil aja. Nah, itulah karena itu memang ada semacam getapan dia dari kursi kita tuh digetap. Nah, tapi karena tetap aja ya. Jadi sejarah itu menunjukkan bahwa memang Ka'bah itu ada melindunginya. Nah, kembali kita kepada Al-Quran Al-Karim, tadi memang merupakan mukjizat yang kalau kita pelajari maknanya itu, maka di sana memang menjadi dalil bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan ulahan Nabi dan bukan ulahan sesuatu, melainkan itu memang wahyu. Di antaranya bahwa Al-Quran itu menceritakan sejarah nabi-nabi, umat nang nabi dan kaum musyrikin di Mekah ketika itu. Ada tahun juga rarawayan aja, kisah itu rarawayan aja. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu aja orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengisahkan nabi aja. Itu ayat yang menceritakan tentang umat-umat terdahulu itu justru itu ayat-ayat atau surah Makkiyah, surah yang turun di Makkah. Di Makkah itu tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani. Jadi kadang mungkin beliau mendapat informasi dari mereka itu, dari pendeta-pendeta Ahlul Kitab. Nah, kemudian juga Al-Quran menyebutkan fenomena-fenomena alam yang hanya diketahui di zaman atau di abad-abad terakhir ini. Seperti dalam surah Rahman kan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mengalirkan dua laut yang bertemu keduanya, tetapi tapi, masing-masing mengambil jalan sendiri, kada bercampur. Nah, kemudian juga Al-Quran menyebutkan fenomena-fenomena alam yang hanya diketahui di zaman atau di abad-abad terakhir ini. Seperti dalam surah Rahman kan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mengalirkan dua laut yang bertemu keduanya, tetapi masing-masing mengambil jalan sendiri kada bercampur.
Ini Nabi kita itu kan pernah meneliti urusan laut. Jangankan itu muslim biasa kalau itu yang dimakan di Madinah itu kan jauh dari laut. Andai kata kalau pun pernah ya sekali dua kali itu kan kadang-kadang bisa mengambil kesimpulan. Nah ini kesimpulan ini bisa diambil setelah orang meneliti kelautan ini. Maka seorang peneliti kelautan itu kemudian dia menyimpulkan bahwasanya memang laut itu bila bertemu tidak akan bercampur. Yang satu mungkin laut yang pasir, yang satu sungai kan itu dikatakan laut juga. Itu bertemu dia ada bercampur. Nah jadi orang meneliti ini mengatakan kepada temannya yang kebetulan orang Muslim, aku kira ada sudah kesimpulan. Jadi bicara pengetahuan yang orang Muslim itu sudah ada dalam surah Ar-Rahman. Iya lah terjemahan, terjemahan tadi kan terjemahan bahasa Inggris. Al-Quran Al-Karim itu alhamdulillah sudah diterjemahkan tidak kurang dari 50 bahasa. Kemudian ternyata terdapat langsung dia masuk Islam. Ada mungkin jadi ini dari orang yang ada bisa baca tulis dan sebagainya itu bisa mengeluarkan pernyataan yang demikian. Nah, banyak termasuk misalnya Tarajibal tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sa'at. Kamu lihat wahai Nabi, gunung-gunung itu kamu kira dia tetap pada tempatnya. Jamidatan, tempat tetap pada tempat. Wa hiya tamurru marra sa'at. Dan dia itu sebenarnya berjalan seperti jalannya awan. Bagaimana jalannya awan? Jalannya awan itu konstan. Karena kayak motor udah lagi terus mantap. Awan kan tegak, awan konstan. Nah, jadi jalannya gunung itu konstan, stabil. Kenapa jadi gitu? Karena gunung itu di buminya mulai berputar. Jadi ayat itu secara ada langsung menyebutkan bahwasanya bumi berputar. Nah, dengan karena bumi berputar itu maka gunung tampak wilayah. Dan jalannya bumi ini kan, putaran bumi ini kan konstan. Nah, jadi itu baru sekarang orang bisa memahami. Kalau tafsir dahulu karena itu, tafsir dahulu dikatakan gunung itu berjalan itu karena hari kiamat di terbang atas. Tapi itu kan kadang-kadang para sahabat itu ada jalan seperti jalan nyawan itu hambur. Aja. Jadi memang tafsir itu berbeda lah. Kalau tafsir Bahri, kalau tafsir Bahri itu bisa berbeda. Kalau dalam masalah alam, itu bisa berbeda. Tapi kalau dalam seperti misalnya masalah tauhid, seperti itu kan berbeda. Namun Bapak Ibu sekalian, Al-Quran juga ada bisa menjadi hujjatun lana, bisa menjadi hujjatun alaina. Dalam doa haul kan, waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Waj'alhu lana hujjatan. Jadikanlah wahai Tuhan kami, wahai Allah Tuhan kami, Quran itu menjadi hujjatun lana. Hujjatan lana itu artinya pembela. Jadi dalam bahasa Arab itu satu kata kerja atau satu kata itu sangat dipengaruhi oleh ujungnya. Apa yang orang harus jarnya, harus jar itulah. Jadi hujjatun lana itu artinya pembela kami. Tapi kalau hujjatun alaina itu justru memberatkan kami, menuntut kami. Jadi Al-Quran itu nanti bisa menjadi hujjatun lana, bisa menjadi hujjatun alaina. Dia bisa menjadi pembela kita, dia bisa menuntut kita. Kapan dia menuntut kita? Yang macam-macam tadi. Jadi akan mahar, menjadi mahar kita. Nah, dia kata, kalau kan, nah, itu untuknya juga itu. Mungkin dia jadi mahar, bisa dibaca, atau tuntutannya. Nah, kemudian juga tadi, mengikuti.
Wama imamuka. Wama imamuka. Kalau ditok apa? Itu lama, bukan lama. Wama imamuka artinya apa ikutan kamu? Imam itu ikutan. Jadi di dalam talqin itu kan, wama imamuka, apa ikutan kamu? Apa yang kamu ikuti? Nah, jadi jelas kita sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran, Al-Quran tadi diturunkan menjadi petunjuk kita, maka tentunya kita adalah Al-Quran. Imam Al-Quran Al-Karim iman, Al-Quran Al-Karim ikutanku. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai ikutannya, Al-Quran mengatakan demikian, dia lain. Nah, ini akan dituntutnya oleh Allah. Akidahnya misalnya lain, akidahnya orang mengatakan wallahu a'lam, lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagainya, lahu wahid, ya, macam itu ayat-ayat yang berkaitan akidah. Ketika kita itu berseberangan atau berlainan dengan Al-Quran, maka tentunya Al-Quran yang menuntut. Al-Quran juga menjadi pembela. Dan hadis disebutkan tidak ada yang lebih afdal pembelaannya daripada pembelaan Al-Quran. Tidak malaikat dan tidak nabi. Jadi Al-Quran itu kedudukannya di dalam membela itu di atas kedudukan lain. Karena dia kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Perbedaan antara Al-Quran dengan apa saja yang dibikin manusia, apa saja itu adalah bagaikan perbedaan antara aku kata Allah dan hamba-Ku. Bayangkan, kita menulis apa-apa, kitab apa-apa, ikam sekalipun, ikam hebat memang. Tapi itu dibandingkan dengan Al-Quran, ujar Allah bagaikan antara aku dan antara hamba. Jadi memang seabdal-abdal bacaan, istilah bacaan itu adalah Al-Quran. Seabdal-abdal bacaan itu adalah Al-Quran. Jadi kita memang berusaha mudah-mudahan bahwa menyisihkan waktu kita pertama membacanya, tapi ya bagi yang belum belajar itu belajar apa? Nah, kita membaca apa namanya Yasin atau apa misalnya, tapi dengan tidak ada belajar itu ya jadinya sia-sia. Nah, maka benar-benar ini fikahnya mudah-mudahan Anda membuka pengajian untuk khusus untuk memperbaiki tahsin karena itulah tahsinul qiraah. Itu di TV itu adalah tahsinul qiraah. Jadi memang tajwid tadi tidak cukup hanya dengan dipelajari di bukunya itu untuk mengetahui bukunya, tapi dalam praktiknya ya harus. Jadi ini mohon maaf belum tekankan kalau ini dikatakan tausiah. Nah, tausiah ulum ini yang paling utama dulu mari kita memperbaiki tadi tahsin. Kami di Gasnas alhamdulillah kawan Jumahat belum kedahulu mengisikan waktu untuk tahsin. Tahsin lancarnya itu lancarnya juga betul. Jadi lancar itu yang pertama, kemudian tapi ada juga metode kalau anak betul metodenya itu tahsin dulu hanya lancar. Jadinya tunggal urutan itu sudah dipikirkannya memang mungkin itu nama benar. Kita ini terkadung sudah lancar tapi luput itu malih berubah. Jadi nama benar itu memang metodenya itu bujurakan dulu. Kayak dulu kan ikrar dan itu kan itu bujur dulu baru kita lancar gitu. Jadi sudah terbiasa menyamai itu kadang-kadang ada berubah. Tapi kalau sudah hafal apalagi hafal orang hafal itu harus dibujurakan dulu. Hafal pas luput kerjanya berikir. Oleh pada itu menggunakan Allah. Jadi ini kalau dikatakan wasiat ataupun apa namanya yang tausiah tadi lah, mari enam praktis saja mari kita tahsin perbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, langkah kedua bagi yang sudah baik terutama teman-teman dari Pak ini, kalau Anda terjemah, kalau ada tanggal kesempatan dengan
bulan sangat menangis sebelum bayang pemandangan seorang ibu terus sebenarnya ada nambah sebenarnya cuma dia yang lebih banyak sebelum pemadam itu lalu jadi sebuah jadi kayak apa yang dulu ini namanya bingung dulu lemah Quran ini dia akan akhirnya dia kata dia kemudian sudah dia lebih di satu tempat khusus kali ada mau dipakai ada apa cuma namanya kita aman itu 100 begitu orang tapi alhamdulillah kita dari basnas ada maka silakan kalau ada maka itu ya kita anak-anak kita bisa namanya ya kalau orang urusan itu segala itu ada di sana kita ada orang terutama seperti apa namanya cerita-cerita tentang nabi-nabi dan sebagainya itu yang kita ambil pelajaran daripadanya tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran tadi kan juga itu apa namanya memantapkan keimanan kita karena Al-Quran itu memang tujuannya juga adalah untuk meyakinkan kita bahwasanya Rasulullah SAW itu memang utusan Allah karena itulah kuncinya. Jadi setelah kita beriman dengan Allah yang itu bisa dicapai dengan apa? Kita yakin adanya Tuhan itu bisa dicapai dengan apa? Cuma ketika kita ingin mengenal Allah itu maka itu harus melalui Rasul yang diutus Allah untuk menerangkan bagaimana Allah itu dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah itu melalui Rasul. Keimanan dengan Rasul ini kemudian akan membawa juga keimanan kepada Al-Quran. Nah, kalau sudah Al-Quran itu kita yakini, maka mudahlah beragama. Mudah beragama. Karena kita sudah yakin, jadi tidak menuruti aja. Jual Al-Quran kayaknya, gitu. Jual Al-Quran jangan kayaknya, ya. Nah, jadi kalau menurut menurut pengalaman Allah, ya caranya kayak gitu. Jadi kita mantapkan iman dengan adanya Allah. Kemudian iman dengan maha besarnya Allah. Dan dari sana kemudian kita bisa meyakini bahwasanya Nabi itu benar-benar utusan Allah. Kenapa? Karena hanya beliau yang menyatakan bahwasanya itu Tuhan itu satu. Di zaman itu hanya beliau. Yang lain ada namanya. Orang-orang Nasrani Yahudi walaupun ahli kitabnya tetap bertauhid tapi kadang-kadang mereka ditekan. Ketika itu cuma Nabi kita yang dengan segala risiko beliau menyatakan Tuhan itu satu, maka ada mungkin beliau itu berdusta. Nah dari sinilah kemudian kalau Nabi-nya benar pasti Quran benar, dan kalau Quran itu kita yakin kebenarannya, maka apa saja yang ada di dalam Quran termasuk hari kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat itulah yang sangat menentukan kepribadian kita. Karena kalau orang itu yakin adanya balasan, tentu berpikirkan arah hendak menjadi lebih baik. Jaga balas, maka balasan itu ada api, kubur aja sudah. Jadi kita nih dikubur berapa lama, di mahsyar berapa lama, bertimbang berapa lama. Ketimbangnya dengan becak ditimbang ya Allah talabet orang masukkan sudah seorang kalau ketimbangnya kemudian banyak kita tuh kaitan berusaha dengan sesama manusia makin landang umurnya makin banyak relasinya makin banyak urusannya. Itulah kenapa Abdurrahman bin Auf itu di antara sahabat itu yang paling tinggi masuk surga, walaupun sudah pasti masuk surga dan akan masuk neraka, tapi kemudian kenapa? Karena banyak harta. Padahal itu nang bujur aja tuh semuanya, dengan halal itu semuanya. Itu mana ada tangan Allah mana? Jadi ini yang kita menang. Ya tapi yang terakhir kita adalah akidah kita yakinkan kita mengatakan. Kemudian kalau memang ada kesalahan itu kita coba caranya dan selebihnya kita serahkan kepada Allah. Tentu kita penutupnya adalah ridha dengan apa yang menjadi
meningkat setelah kita berusaha dengan maksimal. Jadi setelah kita dalam hidup ini berusaha dengan maksimal, kemudian kita dengan mungkin yang belum sampaikan tentunya cara dan kiranya mohon hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.